Riba itu tidak hanya ekonomi, tidak hanya uang. Klausul pertama adalah uang yang dipinjamkan tapi minta tambah ketika dikembalikan. Itu klausul pertama. Tapi kontekstualisasinya kan bisa ke seluruh dimensi. Kamu itu katanya mewakili rakyat, tapi kok tidak ada perilakumu selama menjadi wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat. Riba apa tidak? Riba. Kamu itu mau jadi caleg, kamu mau jadi presiden, semuanya mengaku demokrasi, semuanya mengaku mewakili rakyat dan mencintai rakyat. Tapi prakteknya sampai sekarang belum pernah rakyat benar-benar dicintai. Riba apa tidak? Riba. Orang ingin menjadi presiden itu karena ingin jadi presiden atau karena ingin menyejahterakan rakyat? Saya tanya. Ingin jadi presiden. Riba apa tidak? Jadi presiden itu cara apa tujuan? Tujuan. Seharusnya menjadi presiden itu cara untuk menyejahterakan rakyat. Cara menjadi tujuan, tujuan menjadi cara, itu berarti riba. Sekarang saya tanya, apa yang tidak riba dalam kehidupan kita di Indonesia? Apa yang tidak riba? Apa? Apa yang tidak riba? Saya tanya. Bu yang dinikah. Oke. Kalau Ramadan, saya tanya, benarkah televisi itu mau berdakwah? Berdakwah apa tidak? Saya tanya, berdakwah apa cari laba? Nah, riba apa tidak? Yang mana yang tidak riba? Tidak ada. Yuk, makanya sekarang saya tanya, kalau di Amerika, di Australia diperlukan sertifikat atau label halal. Kenapa? Karena asumsi dasarnya di sana negara mayoritas non-Islam, maka makanan pada umumnya tidak halal. Maka diperlukan tanda yang mana yang halal. Kan begitu? Kalau di Indonesia mayoritasnya Islam, maka makanan di sini asumsi dasarnya adalah halal. Maka diperlukan sertifikat atau label haram. Lah di sini ada nggak label haram? Yang ada label halal. Riba apa tidak? Riba. Sekarang saya tanya, ahli ekonomi yang bisa menjawab. Pendidikan gratis sekarang ini beberapa bulan yang lalu, betul? Sekarang yang bisa mengetahui ini riba atau tidak adalah ahli ekonomi. Ngitung keuangan negara kita misalnya sejak SBY jadi presiden, sebenarnya tahun berapa kemampuan keuangan negara kita mampu menggratiskan pendidikan? Kalau ternyata memang mampunya baru sekarang, berarti tidak riba. Tapi kalau ternyata mampunya itu sebenarnya sejak kemarin-kemarin, sebenarnya dulu sudah bisa menggratiskan pendidikan. Kok tidak? Kok baru sekarang? Berarti niatnya bukan menggratiskan pendidikan. Niatnya adalah kampanye 2009. Riba. Tapi itu harus melalui penelitian dan pengetahuan ekonomi. Semua harus begitu. Yo. Siapakah presiden Indonesia yang tidak pro demokrasi? Siapakah presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang pernyataannya tidak mencintai rakyat? Semua mencintai rakyat, semua menomorsatukan rakyat. Tapi de facto bagaimana? Riba. Berarti riba. Nah Mas, kata Allah, kalau kamu sudah makan riba, apalagi hampir di semua hal riba, ya kalau Anda ribanya terpaksa. Oke, alhamdulillah Anda tidak riba. Maka situasi kita seperti diombang-ambingkan oleh setan. Situasi terombang-ambing itu gini Mas. Oke, kita simulasi aja kapal. Kapal kalau terombang-ambing kan begini. Maka kita jalan lurus nggak? Kalau kita tegak begini, kapalnya terombang-ambing, kita bisa begini nggak? Kan kita begini-begini. Nah, kalau sudah riba, itu kamu bener pun jadi salah. Kamu baik pun jadi buruk. Betul enggak?
Jadi sekarang ada inisiatif sebaik apapun menjadi mudorot. Mau menghilangkan pornografi menjadi mudorot. Berfatwa mengenai rokok menjadi mudorot. Kebaikan kayak apapun menjadi mudorot karena kapalnya oleng, terombang-ambing. Itu pun kita tidak mencari. Kita bertengkar, kamu ngapain kok nimpa saya? Loh, saya nggak nimpa kamu, ini kapalnya yang begini. Tapi semua bertengkar karena ditimpa temennya, kan begitu. Ini 2009 ini seluruh masalah dihitung berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok ke 2009. Pak Denuri, sesepuhnya Kiai Kanjeng itu, pagi-pagi bakar sampah, jongkok. Ada kambing lari nyerodok dia, terbanting dia. Sakit Pak D. Dia pikir, loh, saya ini ngapain kok disuruh kambing? Kambing itu merasa disaingi sama Pak D. Loh, kok ada orang kok bawa begini-begini, mirip-mirip seperti temennya, maka diseruduk sama kambing. Jadi 2009 ini Anda nggak ngapa-ngapain bisa diseruduk orang. Tidur di rumah diharamkan, coba. Pas hari pemilu tidur haram, coba. Loh, cuma tidur loh, haram loh. Ya nek tidur sama istri haram nggak apa-apa, namanya kayak dadang. Sudah tidur ketap-ketip ijan haram hukumnya. Itu namanya kita jadi Pak Denuri yang diseruduk kambing. Kambing itu punya rasa persaingan, rasa terancam dan seterusnya. Maka begitu kaca seperti ini ngomong bebas dianggap ancaman. Kan begitu. Itu karena kita berada dalam situasi riba. Teman-teman sekalian, riba kita sudah memuncak sekarang. Nah, Bapak, sekarang sudah memuncak, dan satu yang harus kita lakukan, dua hal. Yang pertama adalah Anda harus bisa berjalan di sela-sela hujan riba. Nah, coba hujan sederas apapun, itu volume titik-titik hujan yang turun itu lebih kecil dibanding sela-sela di antara titik-titik. Kalau Anda rajin dan beritikat baik dan optimis terhadap kehidupan, masih sangat banyak ruang-ruang untuk tidak riba. Gitu loh. Dan itu benar-benar masih tersisa banyak sekali ruang. Kapalnya oleng kena semua. Nah, ini enggak kok. Teman-teman enggak kok. Terus menentara deh. Enggak, nomor dua teman-teman sekalian. Nomor dua, sekarang kalau kapalnya oleng, apakah kapal oleng karena dirinya sendiri? Bisa kapal oleng karena mesinnya tidak stabil? Bisa kapal oleng karena ada angin global dari Amerika? Bisa kapal oleng karena keseluruhan laut memang sedang mengalami fluktuasi gelombang? Nah, ilmuwan yang harus memberitahukan kepada kita, kapal oleng ini sebenarnya fokusnya di orang yang bertengkar di dalam kapal. Apa mahasiswa tawur, apa bapak bunuh anaknya, anak bunuh bapaknya, apa ketua DPRD sampai mati. Itu semua kan efek dari kapal oleng di dalam dek. Sebenarnya masalahnya bukan manusia di dalam kapal itu, tapi karena sistem dan konstitusi dan budaya politik kita merupakan gelombang laut yang kapanpun saja akan bikin kapal kita terombang-ambing terus-menerus. Maka kita harus akan mengalami perubahan yang benar-benar mendasar. Dan itu saya mohon kepada Allah dari Anda. Cukup segini cukup. Itu perkara tidak tercapai sudah biasa. Kira-kira gitu ya Mas ya. Jadi sekarang jangan marah sama Bolkia. Jangan marah sama Bolkia. Kalau Bolkia, kapal kita oleng, Bolkia perahu kecil dan ya cuma segitu orang gampang ngurusnya. Gitu.
Saya ini sebenarnya berada pada hari-hari yang sangat menyedihkan saya dan sangat memuakkan saya melihat yang disebut isti tadi. Saya melihat kezaliman yang luar biasa. Saya melihat kehinaan yang luar biasa di negeri ini. Saya tidak akan ngomong apa. Tetapi, dan itu yang saya bawa ke sini tadi. Saya marah, saya ingin meludah. Saya sampai bilang, upama aku dadi set. Aku mau manggon di batange wong itu. Sampai ngono aku. Upama aku disuruh meludahi itu orang-orang seperti itu, saya akan menolak meludahi. Emang ludah saya, karena ludah saya masih lebih mulia daripada dia. Sampai ngono kan. Tapi begitu saya masuk sini, sembuh saya. Sembuh saya, ketemu Anda saya sembuh. Seluruh amarah saya hilang. Saya optimis lagi. Saya penuh harapan lagi. Saya tidak tahu, tak anggap ini adalah potensi ponari-ponari. Entah apa bidangnya, tapi kok kita akan mengalami keajaiban besar dalam beberapa tahun ke depan. Amin ya Allah. Amin. Mboten nggih. Siapa apa ya terus nang. Gitu ya teman sekalian ya. Tapi coba lihat nih Anda nih bertahan sampai jam segini di sini ini. Masa enggak ada harapannya? Pengangguran itu biarin aja. Loh, pengangguran pun tidak akan bisa bertahan dengan konsentrasi seperti ini kalau Anda tidak punya nurani yang bersih. Kalau tidak punya keinginan dan keikhlasan yang luar biasa untuk seluruh rakyat dan masyarakat. Yang bisa memelihara Anda duduk di sini adalah Anda punya ketulusan yang benar-benar sejati untuk bangsa Indonesia. Dan itu mustahil Allah tidak memperhatikan Anda. Mustahil. Kalaupun Anda dan saya tidak mampu merubah Indonesia, insya Allah pasti Allah merubah hidup Anda dan hidup saya. Kalaupun Indonesia dibiarkan gelap, Anda tidak dibiarkan gelap, Anda akan penuh cahaya. Keluargamu akan lebih sejahtera. Penghidupanmu akan lebih mudah. Hutangmu akan terbayar. Kalaupun tidak terbayar, yang ngutangi lupa. Amin. Jadi malaikat itu sudah serius-serius nulis. Ono menang. Sekalian ya Mas ya, jangan putus asa, jangan marah sama Tuhan. Tadi saya tanya sama malaikat, Pak Jibril, ini ada Arab Betawi, saya bilang, marah sama Bulki ya, dia mengeluh, apa gue sholat sampai bosen tuh lihat sajadah, miskin juga sampai sekarang. Terus biar nanti saya bilang sama Tuhan, saya provokasinya Tuhan, kata Jibril. Provokasi gimana? Tambahin lagi miskinnya. Mas, Mbak, kalau gini tuh gila saja Anda. Gila itu gini, gila itu nekat sama Tuhan. Ya Allah, aku percaya sama kamu. Aku percaya kepada keadilanmu. Aku sepenuhnya percaya kepada kasih sayangmu kepadaku. Jadi, kun fayakun. Aku akan mudah hidupku. Bismillah. Jadi Mas nanti, gitu, jangan gimana. Itu gitu lagi. Sedangkan Tuhan sama orang yang tidak percaya sama dia aja penuh kasih sayang. Tadi saya berdebat sama ada seorang ateis yang luar biasa cerdas sore-sore tadi sama Andre. Dan saya tampung dia, saya senang, lebih dahsyat daripada Dadang. Terus saya bilang, nanti kalau MUI membuat fatwa kamu sesat, saya yang bela. Temen lo Cak, ini tak belain kamu. Saya punya banyak argumentasi untuk membela kamu. Karena kamu kan tidak percaya bahwa Tuhan itu bikin agama, tidak percaya bahwa Tuhan itu nyuruh sholat. Kalau memang Tuhan ada, kenapa di Gaza dibiarkan seperti itu, seterusnya macam-macam. Saya bilang, saya akan bela kamu. Tenang loh, iya tak bela kamu, setan aja bisa saya bela kok, saya bilang gitu. Ngunu sampean, iya tak bela kan. Cuman saya diem-diem bilang sama Tuhan, ini tak belain ya, untuk strategi saja, tapi sekali-sekali saya tempeleng nih orangnya. Apa ada ini? Biar ini latihnya kayak saya ngomong.
ngadepin orang itu harus siklikal mas ya, harus siklikal, dihubungi mas, dihubungi. Jadi kalau bertanding kayak Muhammad Ali itu kan mengitari. Masalah itu jangan dihadapi linear saja, tapi kesini muter gitu loh mas, kayak Ali. Makanya staminanya harus kuat. Meskipun tua kayak saya tapi masih oke gitu loh mas. Andaikan aku berani kawin lagi. Boten aku cukup aku. Oke. Jadi apa namanya, cerita terakhir, Anda jangan Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaanmu kepadaku. Kalau kamu mengeluh dan mengandung ketidakpercayaan kepadaku, ya aku berlaku seperti itu. Bedanya terlalu jauh Kak Nun. Ya makanya bilang Rupiah dolar aja. tapi Sultan Bolkiah tidak pernah punya ekspresi segembira dia. Bayangin, miskin, susah, menderita, tapi ekspresinya gembira. Makanya ketika terus malaikat Israfil tidak tega sama Anda, dia bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak tega sama hambamu yang di KC itu. Terus berilah dia rezeki yang banyak. Tuhan mengatakan, loh, nanti kalau saya kasih rezeki lebih banyak, dia malah sedih. Lihat itu, rezekinya cuma segitu, dia senang. Oke, terakhir sekali betul-betul untuk beliau dan untuk semua teman-teman sekalian. Pokoknya Anda sama Allah itu jangan enggak usah protes, enggak usah mentang, pokoknya Udah habis asanya Kak. Ini sudah banyak, Anda sudah pernah mendengar semua, ada seorang tua penyembah berhala umur 89 tahun pada suatu hari sakit, lumpuh dan tidak bisa apa-apa, terus dia minta tolong kepada berhalanya. Berhala, sembuhin saya dong, saya kan sudah sembah kamu 80 tahun lebih. Tapi berkali-kali dia minta sembuh kepada berhalanya namanya juga berhala, tidak bisa menyembuhkan dia. Maka terus akhirnya, kalau kamu tidak sembuhkan saya, kata si sakit, saya akan minta sama yang katanya Tuhan Allah itu. Kalau memang dia ada, coba sembuhin saya. Itu Jibril marah, bilang langsung, ya Allah, itu ada hambamu menghina kamu, masa kamu dibilang kalau memang ada Allah itu, kalau memang Allah ada, silakan sembuhkan saya. Itu saya tidak tahan mendengar kalimat yang sinis seperti itu, kata Jibril. Allah ketawa, Jibril mumeng mure-mure ngono iku. Tapi bagaimana aku mencintaimu ya Allah, dan aku menghormatimu, aku menjunjungmu sebagai satu-satunya sesembahanku, tapi dia menggunakan kata-kata yang sangat menyindirmu dan sangat melukai perasaanku sebagai pecintamu. Wah sudah loh bro, gitu aja kok. Kamu kan malaikat, masa enggak uas jiwanya sih kamu. Udah sembuhin sana, balik sana, sembuhin. Loh, malah disuruh nyembuhin. Loh bagaimana kalau begitu kok malah disembuhin, kata Jibril. Bril, kamu itu enggak punya strategi apa bagaimana? Kalau enggak saya sembuhkan, terus bedanya saya sama berhala apa? Akhirnya Jibril yang nggih ya wis mboten akhirnya. Nah Anda tinggal begitu, ateis atau ente ateis dulu sampai umur 89 tahun. Oh kaya, bismillah. Kaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana enggak kaya, wong rokoknya dari tadi enggak berhenti-berhenti. Saya itu sedih tiap hari, frustasi, terima SMS dari jamaah yang satu yang paling bikin frustasi enggak mau nyebut nama. Nanti kalau tanyain dari siapa, ya saya hanya orang kecil. Pasti Cak Nun tidak kenal saya. Lho rumang samu nek SMS raimu ketok lho.
tinggal nyebut jeneng Ci Angel ya bisa pesen pulsa. Ya sudah sebut nama cengeng gitu terus, tapi tidak apa-apa lah, memang begitulah rakyat kita. Terus nanti ada lagi Cak tolong bantu pulsa. Dan itu bisa sebulan 2 kali. Cak tolong bantu pulsa. Dan begitu saya kirim pulsa lewat kantor, terus tiap hari dia kirim nasihat ke saya. Jancuk arek. Saya yang beliin pulsa tiap hari saya dinasihati. Coba, ya kok nasihati itu rada gathuk enggak gathuk blas. Gitu loh, dinasihati nanti 2 minggu lagi Cak tolong bantu pulsa. Yang lagi pagi-pagi nasihat lagi kepada saya. Manusia yang mulia adalah aduh mati aduh ya. Tadi saya di SMS lagi Cak tolong bantu pulsa. Akhirnya saya balas. Mbok ngurusi panguripan weteng musik lagi ngurusi negara, ngurusi Imam Mahdi, bilang gitu. Gitu. Terus dia balas, enggak maksud saya minta bantu doa. Enggak semuanya. Ya Allah, saya tuh seneng sekali punya teman-teman banyak yang aneh-aneh, yang lucu-lucu seperti itu. Masya Allah, awas kalau kirim SMS sama saya.